Grace melebarkan kedua pupil matanya setelah Mario mengecup sudut bibirnya. Grace lalu menatap tajam pada pria itu. "Apa yang kamu lakukan?" seru Grace tidak terima. "Mengecup pipimu," jawab Mario dengan raut wajah terlihat santai. Bahkan tak ada rasa bersalah sedikit pun yang terlihat di wajah tampannya. Grace semakin melongo tak percaya ketika mendengar jawaban Mario. Kemudian ia menggelengkan kepala dengan perlahan. Tanda tak habis pikir dengan tingkah pria itu. "Kamu jangan sembarangan menyentuhku seperti ini, Mario," seru Grace dengan suara kesal. Bahkan dia tidak peduli lagi dengan bahasanya yang non-formal terhadap pria itu. Mario terdiam dan terus memandang wajah kesal Grace. "Kamu menciumku tanpa permisi, dan bahkan setelah kamu melakukannya, kamu tidak pernah meminta maaf sama sekali kepadaku. Kamu sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan itu sangat amat merendahkan harga diriku sebagai seorang wanita," tegas Grace. Detik berikutnya, Mario menarik pandangan dari Grace dan menatap sebentar ke arah depan sambil menghela nafas pelan. Kemudian, setelah itu, dia beralih pada wanita itu. Memandang lekat wajah cantik wanita itu, Mario membawa sebelah tangan dan membelai garis wajah Grace serta merapikan anak-anak rambut yang menjuntai di sisi wajah cantik itu. "Baiklah, kalau begitu aku minta maaf," ucap Mario dengan suara yang terdengar lembut di pendengaran. Sehingga membuat sang wanita tertegun mendengarnya. "Aku refleks melakukannya, tapi bukan berarti aku merendahkan harga dirimu, tidak sama sekali, Grace. Aku sangat menghargaimu sebagai mominya Arvin, putra kita," kata Mario kemudian tertawa lepas setelah Grace mendorong kasar wajahnya. "Dasar menyebalkan," ketus Grace. Dia semakin kesal karena Mario tak berhenti tertawa. "Kita akan kemana setelah ini, Mom?" tanya Mario setelah menyudahi tawanya. Lalu dia terkekeh lagi melihat Grace menatap bengis padanya. "Ke kantor." "Memangnya kemana lagi?" jawab Grace masih dengan nada tak bersahabat. Aku pikir kita akan makan siang terlebih dahulu," gumam Mario. Grace menoleh sebentar pada pria itu, lalu berkata, "Aku makan siang di kantor saja." "Kebetulan Danis sudah pesankan makan siang untukku," Mario mengangguk pelan. "Manis sekali temanmu itu," lalu mengedikkan bahu. "Mungkinkah dia tertarik padamu?" tanyanya sambil menatap penasaran akan jawaban Grace. Tidak langsung menjawab, Grace tampak berpikir, namun detik berikutnya dia berkata, "Mungkin saja dia tertarik. Dan aku rasa tidak ada salahnya kami sama-sama single." Grace memperhatikan ekspresi Mario, tak ada yang berubah di sana. Bahkan pria itu terlihat biasa saja menanggapi jawabannya barusan. Kemudian, setelahnya Mario tak menimpali lagi. Pria itu mulai melajukan mobil setelah tadi menyalakan mesin kendaraannya. Mereka akhirnya meninggalkan pelataran gedung pencakar milik Anglik Global menuju Addison Corporation. Beberapa jam kemudian, saat ini hari sudah mulai sore, bahkan jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, di mana saat ini adalah waktu para karyawan di kantor pulang ke rumah masing-masing setelah seharian berkutat dengan pekerjaan mereka. Sementara di dalam ruang kerjanya, Mario menonaktifkan laptopnya dan melipat benda canggih itu. Mario beralih pada ponselnya yang tergeletak di samping laptop, membawa benda pipih itu ke depan wajah dengan segera. Mario mengutak-atik layar yang menyala terang itu. Detik berikutnya, ia membawa ponsel tersebut menempel di telinga kanannya, menunggu panggilannya dijawab. Sesekali, Mario mengerutkan kening karena ia merasa terlalu lama menunggu. "Ada apa?" jawab suara berat seorang pria di seberang telepon. Pria yang tidak lain adalah Axel, sang adik. "Grace sudah pulang?" tanya Mario kepada Axel. "Sepertinya baru saja," jawab Axel. "Kalau Danis di mana? Ada apa denganmu, Rio?" "Tumben kau menanyakan mereka?" tanya Axel penasaran dengan keanehan kakaknya itu. "Jawab saja, Danis di mana?" desak Mario. "Kalau misalkan belum pulang, tolong tahan dia, beri dia tugas apapun supaya tidak pulang sekarang," lanjutnya sehingga membuat Axel terheran di seberang telepon. "Maksudmu apa?" Aku ingin pulang bersama Grace, Sel." "Oleh sebab itu,
tahan saja asistenmu sampai aku dan Grace meninggalkan kantor, jelas Mario secara langsung, enggan menutup-nutupi lagi dari adiknya, jadi kau tertarik dengan Grace, teka Axel di sana, oh. Ayolah, Sal. Kau tidak perlu banyak bertanya. Aku tidak ada waktu lagi sekarang. Tolonglah tahan Danis supaya dia tidak usah pulang bersama Grace, ucap Mario. Kemudian, Axel menyanggupi keinginannya itu, Mario menjauhkan ponsel dari telinganya dan menyudahi panggilan dengan sang adik. Setelah itu, dia lekas bangkit dari kursi kebesarannya, lalu melangkah lebar meraih jasnya yang tergantung rapi di tempat khusus di sana. Mario menyampirkan kain tebal itu di lengan kirinya, lalu menghampiri meja kerjanya dan meraih kunci mobil yang tergeletak di permukaan meja. Mario lekas membawa langkah menuju pintu dan keluar dari ruang kerjanya. Dia terus berjalan menuju lift eksklusif dan turun menuju lantai dasar. Beberapa menit berlalu, Mario keluar dari dalam lift dan melanjutkan langkahnya menuju lobi. Ia tersenyum dalam hati ketika melihat punggung Grace yang kini tengah berdiri di depan di lobi. Wanita itu pasti tengah menunggu Danis, pikir Mario. Grace, seru Mario, menyapa wanita itu ketika jaraknya sudah dekat. Grace menoleh dan menatap pada Mario. Kenapa berdiri di sini? Kau menunggu seseorang? Tanya Mario, berpura-pura. Padahal dia jelas tahu kalau orang yang ditunggu oleh Grace adalah Danis. Grace mengangguk. Ya, saya menunggu Danis, jawabnya dengan menggunakan bahasa formal. Karena saat ini mereka berada di ruang lingkup pekerjaan, mungkin saja dia masih sibuk bekerja. Kau tidak mau pulang bersamaku saja? Sekalian aku ingin melihat Arvin sebentar, kata Mario. Grace menggeleng pelan, menolak ajakan pria itu. Saya sudah janjian dengan Danis karena dia akan menemani saya ke bengkel untuk melihat mobil saya. Mario mengedikkan bahu. Baiklah, tapi aku sarankan sebaiknya kamu pastikan dulu di mana Danis. Takutnya, kau menunggu sia-sia di sini, ujarnya memberi saran. Tampaknya Grace setuju dengan saran Mario. Wanita itu terlihat merogoh tas di tangannya dan mengambil ponselnya di dalam sana. Dengan segera ia menghubungi Danis, dan pria itu langsung menjawab panggilannya saat itu juga. Danis meminta maaf kepada Grace karena pria itu belum bisa pulang lantaran ada tugas mendadak yang diberikan oleh sang tuan Axel. Grace tidak marah. Tentu dia paham dengan pekerjaan dadakan seperti ini dari Axel. Dia mengatakan kepada Danis kalau dia tidak apa-apa dan dia akan pulang bersama Mario setelah menyudahi panggilan dengan Danis. Grace beralih pada Mario yang saat ini masih berdiri di sampingnya. Ya sudah, saya pulang sama Anda saja, ucapnya pada pria itu. Tapi sebelum ke apartemen, tolong antarkan saya ke bengkel sebentar. Saya mau melihat mobil saya di sana. Mario mengangguk pelan menyanggupi permintaan Grace. Setelah itu, dia dan sang wanita membawa langkah meninggalkan lobi menuju tempat parkir. Mereka masuk ke dalam mobil. Setelahnya, Mario melesatkan kendaraannya meninggalkan kantor bersama dengan Grace. Seperti yang diinginkan oleh wanita itu, tujuan mereka setelah ini adalah bengkel. Beberapa saat berlalu, kini di dalam mobil, Grace terus menggerutu tiada henti. Wanita itu kesal lantaran mobilnya belum juga selesai, sehingga membuatnya terheran-heran dengan kerusakan yang terjadi pada mobilnya itu. Kenapa kau tidak beli mobil yang baru saja, Grace? Tanya Mario tiba-tiba. Kini mereka sudah dekat dengan apartemen. Grace melirik pada Mario dan mendapatkan pria itu fokus menatap jalan di depannya. Beli mobil tidak seperti beli baju. Tidak semudah itu, jawabnya, aku bisa membelinya untukmu. Kalau kau mau, ucap Mario, dan dibalas kekahan pelan oleh Grace, kamu cocok sekali menjadi sugar daddy, dengusnya di akhir kalimat. Mario melirik sebentar dan tertawa pelan. Apakah aku terlihat dengan usia sematang itu sampai kau menjulukiku sugar daddy? Grace mengedikkan bahu. Hanya sugar daddy yang dengan gampangnya menawarkan barang-barang mahal kepada wanita. Oh ya.
aku baru tahu. Grace. Sebab aku tidak berpengalaman dengan hal-hal seperti itu. But it's okay. Bagaimana kalau kau saja yang menjadi sugar babyku dan biarkan sugar daddymu ini membelikan mobil baru untukmu? Seketika Grace membelalak, kedua mata menatap galak pada Mario, sembari melayangkan kepalan tangan ke udara hendak memukul pria itu, namun urung dia lakukan, Mario asik saja tertawa melihat wajah kesal Grace, seperti sangat membuatnya bahagia. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya, terima kasih.